Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Anggraini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, utusan Allah dan Nabi tidak dapat tergantikan oleh siapapun, karena Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tombak kepemimpinan Islam harus terus berjalan sampai pada akhir zaman nanti. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemimpin yang dapat menggantikan beliau pada saat itu adalah para sahabat yang terdekat dengan beliau. Adapun kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat dikenal dengan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 pemimpin. Yang pertama yaitu terdapat Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ada yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab al-Quraisy. Jadi Nabi setelah wafat digantikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar ini merupakan khalifah pertama pada masa setelah Rasulullah SAW wafat yang memimpin Islam, di mana Abu Bakar ini mendapatkan gelar sebagai Abu Bakar, yaitu orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Yaitu Abu Bakar merupakan salah satu dari beberapa orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, Abu Bakar ini memerintah selama 2 tahun lamanya kurang lebih. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pasca Rasulullah SAW wafat, banyak terjadi pemberontakan dari para orang-orang yang saat itu sudah tidak percaya lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Di antaranya yaitu terdapat gerakan Nabi palsu, terdapat gerakan kaum murtad, terdapat gerakan orang-orang munafik yang pada saat itu memberontak pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Adapun gerakan Nabi palsu pada saat itu ada Musailamah Al-Kadzab, Aswad Al-Ansi, Tulaihah bin Khuwailid, dan Saj'ah. Nah, apa peran Abu Bakar pada saat terjadi adanya gerakan Nabi palsu tersebut? Tentunya Abu Bakar pada saat itu memerangi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi palsu, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul utusan Allah yang terakhir. Tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman. Oleh karena itu Abu Bakar melakukan penghancuran kepada memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian ada juga orang-orang yang munafik, yang murtad, dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Tentunya Abu Bakar menindaklanjuti orang-orang tersebut. Nah, pada zaman Abu Bakar juga pada bidang ekonominya dibentuk Baitul Mal, yaitu tempat pengelolaan harta umat, di mana disitulah harta umat dikelola, yaitu pada saat itu dinamakan dengan Baitul Mal. Adapun dalam bidang keagamaan pada masa Abu Bakar ini dibentuknya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu pada tahun 12 Hijriah. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyan bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang tegas di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Umar bin Khattab masuk Islam saat berusia 27 tahun. Awalnya Umar bin Khattab ini sangat benci terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun suatu ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan malah menjadi pemimpin pada saat Rasulullah SAW sudah tiada. Nah, Umar bin Khattab ini memimpin
selama 10 tahun lamanya kurang lebih. Nah, Umar bin Khattab ini pada saat memimpin memiliki banyak kemajuan dalam perluasan wilayah khususnya. Adapun kemajuan-kemajuan Islam pada masa Umar bin Khattab diantaranya pada bidang sosial terjadi pembentukan ijtihad, dimana karena pada saat Umar memimpin wilayah yang dipegangnya sudah begitu luas dan ditemukan berbagai banyak budaya-budaya yang berbeda-beda yang akhirnya memerlukan ijtihad. Akhirnya pada masa Umar ini dibentuklah pemberlakuan ijtihad. Kemudian yang kedua yaitu kalender Islam. Nah, kalender Islam pertama kali dibentuk oleh Umar bin Khattab, di mana kalender tersebut diambil dari tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah pada saat itu. Kemudian yang ketiga itu ada bidang politik, di mana pada masa Umar ini bidang politik sudah ada pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahannya, seperti adanya Majelis Syuro atau yang kita sering dikenal dengan legislatif, yaitu kemudian ada Qadho atau hakim yang biasa dikenal dengan yudikatif, dan ada khalifah yang dikenal dengan eksekutif. Pada masa Umar bin Khattab ini begitu banyak kemajuan, terutama dalam bidang perluasan wilayah Islam. Pada masa Umar ini kepemimpinannya begitu maju. Kemudian sampai akhirnya Umar bin Khattab wafat karena ada yang membunuh. Akhirnya kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga yang memimpin kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Utsman bin Affan memimpin kepemimpinan Islam yang paling lama, yaitu selama 12 tahun lamanya. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Tentunya dalam jangka waktu yang 12 tahun lamanya tersebut banyak kemajuan yang dialami oleh Utsman. Salah satunya yaitu dalam bidang politik, yaitu terbentuknya lembaga-lembaga pemerintahan seperti adanya pembantu atau wazir, kemudian ada pemerintahan daerah, ada Baitul Mal, ada militer, dan ada Majelis Syuro. Selain dari itu, pada masa Umar juga terdapat dalam bidang agamanya, yaitu ada pembentukan atau penyamarataan mushaf yang sampai saat ini kodifikasi Al-Quran ya, sampai saat ini kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu mushaf Al-Quran yang kita baca saat ini, yaitu itu dibentuk pada masa Utsman bin Affan, yang mana pada saat masa Abu Bakar As-Siddiq sudah dikumpulkan dan disempurnakan oleh Utsman menjadi satu kitab, satu mushaf Al-Quran yang pada saat ini dapat kita rasakan manfaatnya untuk membaca Al-Quran tersebut. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama 5 tahun lamanya. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini tentunya banyak kemajuan juga. Namun pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terdapat banyak pro kontra juga. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini juga terjadi beberapa peristiwa-peristiwa, diantaranya yaitu terdapat perang Siffin, perang Jamal, dan munculnya sekte-sekte yang memisahkan antara Ali dan Khawarij, yaitu terdapat dua, yaitu ada Syiah dan Khawarij. Nah, setelah kepemimpinan Ali mundur, kepemimpinan Islam selanjutnya diambil alih oleh dinasti-dinasti, diantaranya ada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.